Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Atas pertolongan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena campur tangan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya Tuhan, kami mau jadi sepertimu Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Apa yang telah dipersiapkan hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada Tuhan, memberkati sidang jemaat Tuhan, dan itu semua menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Begini kebenaran firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Puji Tuhan, sebagai tema kita pada pagi hari ini yaitu terus-menerus diperbaharui. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika kita membaca kitab Kolose ini, maka kita akan menemukan bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil. Namun ternyata ada yang menjadi masalah pengajaran di dalam jemaat Kolose, di mana ada pengaruh yang besar dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru, tetapi mereka masih dipengaruhi dengan kebiasaan hidup yang lama. Kita baca di dalam Kolose 3 Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dikatakan di sini, hidup yang lama atau kehidupan mereka yang lama, di mana mereka hidup dalam percabulan, dalam hidup kenajisan, hawa nafsu, tetapi jemaat Kolose mereka masih hidup di dalam kebiasaan lama mereka. Mereka sudah mengalami kelahiran baru, tetapi kebiasaan lama itu masih belum bisa mereka tinggalkan. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus harus hidup di dalam realitas yang baru. Dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dikatakan, kamu telah menerima Yesus Kristus dan kita harus hidup di dalam Dia, di dalam Yesus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita harus ikuti. Apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita, kita harus ikuti dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sangat sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita telah menyerahkan seluruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita dimampukan, kita diberikan kekuatan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen bukan diharapkan menjadi ciptaan baru, tetapi sebenarnya ia sungguh-sungguh telah menjadi ciptaan baru. Paulus menegaskan bahwa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dikatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Mari kita terus hidup di dalam yang baru. Jika kita sudah menjadi ciptaan baru, kita harus ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran yang sama yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-9b dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kita harus hidup terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan karena kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Orang yang telah menjadi ciptaan baru
adalah orang yang mau belajar dewasa dan mau dibentuk Tuhan. Seseorang yang mau dibentuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Sehingga dari hari ke hari ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup yang lebih baik dari hari yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menjadi seseorang yang dewasa di dalam Tuhan harus mempunyai kerendahan hati, harus mempunyai hati yang benar-benar untuk Tuhan, untuk mau diubahkan, yang mau diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita hidup menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami terus hidup diperbaharui dari hari ke hari, memiliki kerendahan hati supaya kami dibentuk terus, supaya kami menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, dan Engkau Tuhan yang selalu memimpin kami melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.